Membahas modal saham ya. Jadi untuk materi aftermeet kita mulai dengan modal saham. Nah, modal saham ini jadi seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan yang dia berbentuk PT atau perseroan terbatas pasti modalnya terbagi atas saham ya. Jadi bukan pribadi ataupun perseorangan seperti itu ya. Jadi modalnya ini terbagi atas saham. Kemudian ketika perusahaan membutuhkan sumber dana, ada berbagai alternatif yang bisa dipilih oleh perusahaan, dari yang hutang ke bank, misalnya hutang jangka panjang, kemudian bisa juga dengan menerbitkan obligasi, atau dengan opsi yang lainnya adalah menerbitkan saham, seperti itu. Nah, ketika perusahaan menerbitkan saham, pastinya juga perusahaan berkewajiban untuk memberikan imbalan yang berupa dividen. Seperti itu. Nah, dividen biasanya dibagikan setahun sekali. Gitu. Nah, beberapa permasalahan dalam akuntansi berkaitan dengan penerbitan modal saham di sini, ketika modal saham diterbitkan secara nilai nominal. Jadi ada nilai nominal sahamnya ketika penerbitan, atau bahkan ada juga modal saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah saham yang dikeluarkan disertai dengan sekuritas lain. Sekuritas lain ini biasa saham, kemudian nanti menerbitkan juga waran, seperti itu. Nah, jadi nanti bisa ditukarkan ketika kita membeli waran, kemudian nanti di tanggal tertentu yang sudah ditentukan bisa ditukarkan dengan saham, seperti itu. Kemudian bisa juga opsi saham, kemudian ada bukti right dan lain sebagainya. Jadi sekuritas lain ini ada berbagai macam bentuk. Kemudian yang selanjutnya, ketika saham ditukarkan dengan aset selain kas. Jadi misalnya ditukarkan dengan aset tetap, peralatan, atau aset tetap lain, misalnya kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga berkaitan dengan biaya pengeluaran saham. Jadi ketika perusahaan menerbitkan saham itu tidak serta-merta menerbitkan saham gitu aja, tapi pastinya ada biaya-biaya yang melekat. Seperti contohnya ya biaya pajak. Jadi ada pajak yang harus dibayarkan oleh si perusahaan yang menerbitkan saham. Seperti itu. Nah, kita bahas dulu untuk yang saham yang bernilai nominal. Jadi contohnya seperti ini, ketika perusahaan mengeluarkan saham, kemudian dengan nilai nominal yang ada di saham tersebut, contohnya di sini adalah LV Corporation, mengeluarkan 300 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembarnya adalah $1.000. Dengan harga per lembarnya ini adalah $4.100. Nah, jadi pasti ketika penerbitan saham ada dua harga ya, dari harga per lembar saham per lembarnya, kemudian harga pasarnya. Nah, harga pasar ini yang tidak bisa ditentukan oleh perusahaan, karena ini sama seperti obligasi, bunga pasar dengan bunga nominal. Bunga nominal itu ditentukan oleh si penerbit obligasi, kalau bunga pasar berarti pasar yang menentukan, atau bunga efektif. Sama seperti saham juga sama seperti itu. Nah, penjurnalannya di sini ketika kita menerbitkan saham, kemudian nominalnya 1.000 dan harga pasarnya 4.100, maka kita jurnal di sini kas. Pasti kas ini ketika menerbitkan pasti kasnya debit ya, karena kita mendapatkan tambahan modal seperti itu. Jadi ada kas $1.230 ini didapat dari 300 lembar kalikan ini harga pasarnya. Jadi 300 lembar dikalikan $4.100 seperti itu. Nah, kemudian modal saham ini harus sesuai dengan nilai nominalnya yang masuk ke akun modal saham. Jadi 300 lembar dikalikan $1.000. Jadi $300.000. Dan sisanya berarti $4.100 dikurangi $1.000 dikalikan 300 lembar. Ini masuk ke akun agio saham biasa. Nah, ini kalau misalnya penerbitan adalah saham preferen, berarti masuk ke modal saham preferen. Nah, kebetulan di sini untuk contohnya adalah modal saham biasa. Jadi kita masukkan ke akun modal saham biasa. Seperti itu. Nah, berbeda kalau misalnya
penerbitan ini tidak dengan nilai nominal. Nah, kalau tidak dengan nilai nominal, misalnya di sini ada Cinta Corporation mengeluarkan 600 lembar saham biasa tanpa nilai nominal. Jadi tidak ada nilai nominal sahamnya, maka yang terjadi adalah untuk akun Agio saham biasa ini tidak ada. Karena apa? Karena kas dan modal saham yang kita jurnal ini sesuai dengan kas yang kita terima. Jadi di sini adalah 600 lembar dikalikan 10.200 dolar. Didapat 6.120 dolar seperti itu. Nah, jadi masukkan langsung ke modal saham biasa itu kalau yang saham tanpa nilai nominal. Seperti itu. Jadi tidak ada akun Agio saham. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya di sini adalah saham yang dijual dengan pesanan. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah saham yang dijual berdasarkan pesanan atau subscription. Jadi ilustrasinya seperti ini, ketika perusahaan menerbitkan saham dan perusahaan itu adalah tergolong perusahaan favorit yang dia biasanya membagikan dividen dengan jumlah yang besar, kemudian konsisten dan lain sebagainya, biasanya menjadi favorit dan menjadi rebutan para investor. Nah, jadi tidak perlu dalam hitungan hari, berapa hari, misalnya hari ini menerbitkan saham di bursa, kemudian beberapa hari kemudian itu habis. Nah, kalau untuk perusahaan favorit itu tidak perlu membutuhkan berhari-hari, bahkan dalam hitungan jam atau bahkan dalam hitungan menit itu bisa habis terjual sekian ratus lot atau sekian ribu lot dan lain sebagainya. Nah, jadi agar menampung ibaratnya para investor yang dia ingin membeli saham itu dan kemudian tidak takut untuk tidak kebagian. Nah, ada alternatif yang biasa diberikan oleh perusahaan. Jadi bisa memesan dulu sebelum saham itu sampai ke bursa. Seperti itu. Nah, jadi para investor ini bisa memesan dulu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi pada tanggal 20 Januari 2017 PT Mahakam menjual saham atas dasar pesanan yang memberikan hak pada pemesan untuk membeli 10 lembar saham dengan nilai nominal per lembarnya adalah Rp10.000 dengan harga jual per lembarnya adalah Rp40.000. Jadi ini harga pasarnya ya. Nominalnya Rp10.000 tapi harga pasarnya Rp40.000 per lembar. Nah, ini satu investor ini hanya boleh 10 lembar aja. Nah, sudah ada 50 orang memesan dan setuju membayar uang muka 50% dan sisanya dilunasi pada akhir bulan ke-6. Nah, jadi 6 bulan kemudian baru pelunasan. Seperti itu. Nah, jurnalnya otomatis kita bikin ketika penerbitan tanggal 20 Januari 2017. Kita akui kas. Kenapa? Karena si pemesan atau investor ini sudah membayar 50%. Jadi kita jurnal kas 50%, kemudian dikalikan ini ya, 40.000 ini adalah harga jual atau harga pasarnya 40.000 dikalikan 50 lembar untuk 50 orang. Jadi ada 50 lembar dan 50 orang dan satu orangnya itu 10 lembar. Jadi 50 kalikan 10. Seperti itu. Nah, karena ini 50% separohnya. Nah, berarti yang belum kita terima kas itu kita masukkan ke piutang pemesanan saham sama 50% berarti kita masukkan aja 10 juta. Nah, kemudian di sini modal saham biasa dipesan, jadi belum boleh masuk ke akun modal saham ya. Kenapa? Karena ini belum sepenuhnya menjadi hak kita. Jadi kita jurnal modal saham biasa dipesan, jumlahnya adalah 5 juta. 5 juta ini didapat dari ini ya, nilai nominal sahamnya 10.000 dikalikan 50 orang kalikan 10. Jadi 5 juta rupiah. Nah, sisanya masukkan ke akun Agio saham, berarti 15 juta. Seperti itu. Jadi dari selisih antara harga jualnya 40 juta dikurangi 40.000 dikurangi 10.000 dikalikan 500 atau 50 orang kalikan 10 lembar.
Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ketika 6 bulan kemudian ya, ini karena 50 orang kan baru DP-nya aja nih. Nah, kemudian 6 bulan kemudian pelunasan. Nah, pelunasan yang perlu kita jurnal hanya akun ini aja. Karena apa? Karena ini sudah tidak menjadi piutang ya. Kebetulan 6 bulan kemudian ini adalah akhir bulan ke-6 berarti 30 Juni 2017 kita masukkan kas karena piutangnya ini kan sudah dikreditkan ya. Jadi piutang pemesanan saham kredit, kemudian masukkan ke akun kas untuk debitnya. Dan satu lagi adalah jurnal untuk ini, karena modal saham dipesan, ketika sudah akhir bulan ke-6, kita bisa masukkan ke akun modal saham biasa. Nah, debitkan, dinolkan ya. Di sini kredit, kemudian masukkan ke debit, jadinya akan 0. Modal saham biasa dipesan 5 juta dan kreditkan ke modal saham biasa. Nah, seperti itu. Untuk penjurnalan ketika pemesanan saham. Nah, ada berbagai kemungkinan ketika sudah dipesan ternyata nggak jadi, dibatalkan. Misalnya investor lebih tertarik dengan perusahaan lain yang dia lebih menjanjikan dividennya lebih besar dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai kemungkinan ketika pembatalan saham, pembatalan pesanan saham. Jadi sudah dipesan, sudah ngasih DP, tapi dikembalikan, misalnya seperti itu. Contohnya di sini ada dua alternatif ya, ketika seluruh pembayaran yang telah diterima dikembalikan kepada pemesan. Jadi perusahaan penerbit saham ini tidak memungut biaya apapun, free gitu ya. Jadi mau dikembalikan atau tidak jadi beli itu ya sudah dikembalikan 100% oleh si penerbit saham. Atau bisa juga perusahaan yang dengan alternatif kedua, karena sudah dipesan biasanya tidak bisa dibatalkan, atau misalnya dibatalkan bisa tapi hanya 60% misalnya, atau dikurangi dengan biaya penjualan saham kembali kepada pemesan. Karena ibaratnya saya sudah pesan tapi nggak jadi, dibatalkan. Nah, kemudian nanti yang saham dari saya ini bisa dijual ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu kan pastinya dengan harga yang jauh lebih murah karena sudah barang second, ibaratnya seperti itu. Nah, contohnya di sini masih melanjutkan soal yang tadi ya, jadi soal yang ada di atasnya. Di sini dari 50 orang, satu orangnya itu 10 lembar. Nah, ada 5 orang yang tidak membayar sisa harga saham yang dipesan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan? Yang harus dilakukan di situ berkaitan dengan akun piutang pemesanan sahamnya pastinya bakalan berkurang. Nah, hitungnya seperti ini, ada 50% karena dia sudah bayar 50% ya. 50% kalikan 5 orang masing-masing orang ini 10 lembar. Jadi 5 kali 10 kalikan harga pasarnya. Harga pasar ketika penerbitan itu adalah 40.000 sesuai dengan yang di soal di atas. Nah, jadi kalau kita hitung ini 5 kali 10 50 kalikan 40.000 dan kalikan lagi 50%. Jadi didapat 1 juta rupiah. Nah, tanggal 30 Juni jadi penjurnalannya akan seperti ini ketika ada 5 orang yang membatalkan pesanan. Modal saham dipesan ini 500.000 ya, 500.000. Ini didapat dari 50 atau 50 ini ya, karena 5 orang kalikan 10 berarti 50 lembar. 50 lembar kalikan nilai nominalnya. Nilai nominal adalah 10.000. Nah, kemudian piutang pemesanan saham ini 1 juta ya, sesuai dengan yang sudah kita hitung tadi. Nah, ini kas. Nah, ini yang akan menjadi catatan kita bahwa ini untuk perusahaan yang dia betul-betul baik hati, jadi dikembalikan full 100%, jadi kita mengeluarkan kas sebesar 1 juta rupiah untuk 5 orang ini. Kemudian kreditkan sisanya ke agio modal saham biasa. Seperti itu. Jadi masukkan ke akun agio saham biasa untuk sisanya 1.500.000. Itu untuk jenis perusahaan yang pertama yang dia mengembalikan 100% dari DP-nya. Nah, berbeda kalau misalnya ini perusahaan yang nggak mau rugi ya, ibaratnya. Kenapa nggak mau rugi? Karena di sini ketika
saham yang sudah dipesan tadi dibatalkan, kemudian ketika dijual lagi mengalami penurunan atau bahkan ada biaya untuk pemesanannya lagi, nah maka perusahaan bisa menerapkan sistem ini masih dengan soal yang pertama tadi ya, bahwa untuk alternatif kedua di sini misalnya jika pesanan sebanyak 50 lembar yang dibatalkan dapat dijual kembali dengan harga Rp35.000. Nah, ini ada penurunan Rp5.000 ya. Karena ketika pemesanan di awal Januari itu kan harga pasarnya Rp40.000. Nah, ketika sudah menjadi second, sudah dipesan tapi dibatalkan, kemudian dijual lagi cuma laku Rp35.000. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp5.000 per lembar. Atau 50 lembar dikalikan Rp5.000. Jadi didapat Rp250.000 sebagai akibatnya, maka hanya uang muka Rp750.000 yang dikembalikan kepada pemesan. Kenapa? Karena kalau kita kembalikan 100%, tadi hitungannya adalah 1 juta di yang A tadi ya. Kalau kita kembalikan secara keseluruhan, kita bayar atau kita mengembalikan ke investor 1 juta. 1 juta untuk 50 lembar. Nah, tapi karena ada penurunan biaya sebesar Rp250.000, maka yang dikembalikan berupa kas hanya Rp750.000. Nah, penjurnalannya akan seperti ini. Nah, 30 Juni ya, masih tanggal 30 Juni. Di sini modal saham biasa dipesan sama 500.000. Kemudian ini agio saham biasa, ini untuk pembatalan pesanan sahamnya sama. Nah, untuk pengembaliannya ini jurnalnya sama yang tadi ya ketika pembatalan pesanan. Nah, kemudian di sini ada penjualan kembali saham, kemudian ada penurunan nilainya. Ini jurnal yang kedua. Kalau misalnya pembatalan saham ini ada penurunan nilainya. Jadi yang diterima penjualan kembali di sini kas di sini senilai Rp1.750.000. Ini tadi ketika harga pasar pesanan saham bulan Januari Rp40.000, tapi ketika sudah menjadi second cuma Rp35.000. Nah, maka Rp35.000 kalikan 50 lembar. Gitu. Kemudian ini masuk ke utang pemesanan saham, sisanya Rp250.000. Kemudian untuk modal saham biasa sama Rp500.000 sesuai dengan nilai nominalnya 50 kalikan Rp10.000 dan sisanya ini masuk ke akun agio saham biasa 1.500.000. Nah, untuk pembayarannya ke investor mengembalikan uangnya kita jurnal seperti ini, utang pemesanan saham ya, utang pemesanan saham, kemudian kreditnya kas sebesar Rp750.000. Berbeda ketika perusahaan itu mengembalikan 100%, di sini adalah 1 juta. Gitu, ini karena ada potongan untuk penurunan nilai sahamnya Rp250.000, maka kas yang dibayarkan perusahaan hanya Rp750.000. Kemudian untuk materi selanjutnya di sini adalah penarikan kembali saham yang beredar. Jadi penarikan saham yang beredar, jadi ilustrasinya seperti ini. Ketika perusahaan menerbitkan saham di bursa, belum habis semuanya atau belum laku semua, tapi ditarik lagi. Nah, penarikan ini bisa berbagai alasan. Bisa karena misalnya kurang laku, atau karena kalau terlalu lama kan juga biayanya terlalu besar, seperti itu misalnya. Atau mau dipakai oleh pihak dalam perusahaan atau intern perusahaan, misalnya mau membagikan bonus kepada karyawan yang berprestasi diberikan saham, jadi mau dipakai sendiri ibaratnya gitu. Kemudian bisa juga karena untuk memperkecil pajaknya karena biayanya terlalu besar, seperti itu. Jadi penarikan kembali saham ini biasanya dengan berbagai alasan. Nah, contohnya di sini ada PT Semesta mempunyai 1.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal per lembarnya adalah 100.000 yang berada dalam peredaran tanggal 31 Maret 2016 pada triwulan 1. Nah, ikhtisar saldo rekening terkait modal saham preferen di sini yang dijual saham preferen ya. Di sini nominal sahamnya adalah 100.000 dengan total ini adalah 100 juta total nilainya ya.
Kemudian agio sahamnya 10 juta dan laba ditahan 125 juta. Kemudian pada tanggal 21 April 2016, 2000 lembar saham preferen ditarik kembali dari peredaran untuk dilunasi dengan harga 125.000 per lembarnya. Jadi ada kenaikan sebesar 25.000 atau sekitar 25 juta. Ini kalau dirupiahkan jadi 25 juta ya. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Ini sudah saya berikan cara ngitungnya juga. Kita masukkan ke akun modal saham preferen 20 juta. Ini didapat dari 200 ya. Jadi 200 lembar yang ditarik dikalikan nilai nominalnya adalah 100.000 per lembarnya. Ini nilai nominalnya. 200 lembar kalikan 100.000. Nah, kemudian untuk laba ditahan untuk agio saham preferen ini didapat dari 200 lembar yang ditarik, 200 lembar dibagi 1000. Nah, 1000 ini didapat dari per lembar dari jumlah lembarnya, total keseluruhan jumlah lembar dari saham preferen ini. Dapatnya dari mana? Dari ini, total nilainya adalah 100 juta. 100 juta dibagi dengan nilai nominalnya 100.000. Jadi 100 juta dibagi 100.000 hasilnya adalah 1000. Nah, jadi total saham yang diterbitkan oleh perusahaan ini adalah 1000 lembar, ditarik 200 ya. Jadi 1.200 kali per 1000 kalikan 10 juta. 10 juta ini adalah agionya ya, agio sahamnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kasnya berarti kasnya 25 juta sesuai dengan yang ada di soal, 25 juta atau 125.000, ini 125.000 dikalikan jumlah lembarnya, lembar sahamnya. Seperti itu. Nah, kemudian sisanya ini masukkan ke akun laba ditahan. Jadi total ini 25 juta dikurangi 20 juta dikurangi 2 juta. Ini untuk laba ditahan. Seperti itu. Kemudian untuk materi yang terakhir untuk chapter 15 ini adalah kita membahas untuk saham treasury. Saham treasury atau saham yang ditarik ya. Jadi pengertiannya di sini saham yang ditarik kembali dari peredaran yang tidak secara formal dimaksudkan sebagai pelunasan, tetapi untuk dimiliki oleh dan atas nama perusahaan. Ini jadi penarikan saham tapi dalam bentuk saham treasury. Jadi penjualannya pun kita tidak masuk ke modal saham preferen atau modal saham biasa, tapi masukkan ke akun modal saham treasury seperti itu. Nah, contohnya di sini, contohnya ada PT Satya ya, menurut akta pendiriannya bahwa PT Satya ini diperkenankan untuk menerbitkan 10.000 lembar saham preferen dan 40.000 lembar saham biasa dengan nominal Rp5.000. Nah, pada awal tahun 2016, perusahaan memberikan hak beli saham pada karyawan atau employee stock option plan. Kemudian sisanya ini adalah 10.000 lembar saham biasa yang belum diterbitkan merupakan bagian dari saham yang disediakan untuk dibeli oleh karyawannya. Nah, transaksinya ada di bawah ini. Kita lihat pertama kali penarikan sebagai saham treasury di sini adalah tanggal 10 Maret 2016. Ditarik kembali dari peredaran sebagai saham treasury sebanyak 7.500 lembar saham biasa dengan harga per lembarnya adalah Rp7.000. Kemudian tanggal 10 April 2016, saham treasury sebanyak 1.500 lembar dijual kembali dengan harga 7.500. Dari belinya 7.000, kemudian dijual lagi 7.500. Kemudian tanggal selanjutnya 10 Mei, 1 bulan kemudian, saham treasury sebanyak 1.000 lembar dijual kembali tapi harganya lebih kecil ya, Rp6.000 per lembarnya, dari sebelumnya dijual 7.500. 1 bulan kemudian mengalami penurunan sebesar 1.500 ya per lembarnya. Dan tanggal terakhir di sini 10 Juni 2016, saham treasury sebanyak 2.500 lembar dinyatakan sebagai pelunasan secara formal. Nah, untuk penjualannya seperti ini. Kita lihat untuk transaksi, kita lihat untuk ketika kita menarik
kembali saham yang beredar, tapi kita masukkan ke transaksi saham treasury tanggal ini ya, ditarik kembali saham dari peredaran sebagai saham treasury sebanyak 7.500 lembar dengan harganya 7.000. Nah, tanggal 10 Maret di sini masukkan ke saham treasury debit dan kreditnya kas ya, karena pembelian. Jadi meskipun perusahaan menarik sahamnya sendiri, tetap kita membelinya sesuai dengan harga pasar. Nah, di sini 52.500.000 didapat dari, tinggal dikalikan aja, 7.500 lembar dikalikan per lembarnya Rp7.000. Itu kemudian untuk kas juga sama, 52.500. Seperti itu. Nah, kemudian untuk bulan berikutnya ini ya, saham treasury sebanyak 1.500 lembar dijual kembali dengan harga 7.500. Kita lihat untuk penjualannya seperti ini. Untuk penjualannya, karena dijual lagi, otomatis kas itu debit ya. Kas debit berarti tinggal dikalikan aja 1.500 lembar dikalikan 7.500. Kemudian untuk saham treasury-nya, kemudian untuk transaksi saham treasury-nya di sini kita dengan harga patokan tadi ya. Untuk patokannya tadi di transaksi tanggal 10 yang pertama tadi. Nah, ini menjadi patokan. Jadi per lembarnya itu Rp7.000 ya. Jadi untuk nilai nominal. Jadi ini masuk ke nilai nominal saham treasury atau ketika penarikan. Jadi awal penarikan. Jadi kita masukkan di sini saham treasury-nya 10.500. Ini didapat dari 1.500 lembar yang dijual kembali dengan nilai nominal ketika penarikan pertama adalah Rp7.000. Jadi 10.500.000. Nah, sisanya masukkan ke modal disetor transaksi saham treasury sisanya ini. Jadi 11.250.000 dikurangi 10.500. Nah, kemudian untuk tanggal selanjutnya, tanggal 10 Mei di sini lebih kecil ya dari penarikan yang pertama atau lebih kecil dari nilai nominalnya. Jadi masukkan ke kas, ini berarti nilai ketika penjualan lagi 1.000 ya, 1.000 lembar dikalikan Rp6.000. Ini jadi 1.000 lembar yang dijual kembali tapi di bawah nilai nominal saham treasury. Nilai nominalnya adalah Rp7.000. Nah, kemudian dijual kembali tanggal 10 Mei di sini cuma Rp6.000. Nah, maka penjualannya akan sedikit berbeda. Di sini kasnya 6 juta, Rp6.000 kalikan 1.000 lembar. Kemudian modal saham treasury di sini 750.000 atau 1.000 lembar, 1.500 lembar dikurangi dengan 1.000 lembar ya, 1.000 lembar, 1.500 dari transaksi tanggal sebelumnya. Ini transaksi 10 April. Jadi 1.500 kurangi 1.000 kalikan 7.500, 7.500 transaksi tanggal ini juga, jadi masih berkaitan ya. 7.500 dikurangi Rp6.000. Rp7.500 dikurangi Rp6.000. Nah, saham treasury-nya sesuai dengan nilai nominalnya. 1.000 lembar tanggal 10 bulan 5 di sini 1.000 lembar kalikan nilai nominal penarikan saham treasury adalah Rp7.000. Nah, sisanya ini masukkan ke akun laba ditahan. Seperti itu, sisa untuk ini 7.000 dikurangi 7 juta dikurangi 6 juta dikurangi 750.000. Dan untuk tanggal terakhir di sini adalah tanggal 10 Juni ya, 10 Juni pelunasan sebagai pelunasan formal ya. Ada 2.500 lembar. 2.500 lembar secara formal 12 juta. Ini cuma dikalikan aja 2.500 lembar dikalikan Rp5.000. Rp5.000 ya didapat dari, nah ini saham biasa nominalnya Rp5.000. Jadi di soal di awal paling atas ini Rp5.000 kalikan 2.500 lembar. Jadi didapat di sini 12.500. Ini juga sama. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.